Salve, teman-teman. Hari ini aku mau cerita pengalaman ziarah aku di Yerusalem yang unik ya. Dan bahkan aku berjumpa dengan sosok yang misterius gitu kan. Oke, sebelum aku lanjut, aku mau nanya nih ke teman-teman. Ini siapa nih di foto atas ini siapa? Menurut teman-teman siapa nih? Siapa? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi, aku itu sebelum ziarah di Yerusalem, aku itu ziarah di Yerusalem di Natal barusan, Desember 2023 kan. Nah, 3 bulan sebelum ziarah itu, aku itu dapat sebuah, pemberitahuan bahwa di YouTube itu ada kebijakan baru yang akhirnya juga berdampak pada channel YouTube-ku gitu kan. Nah, selama 3 bulan itu aku bergumul, aku berdoa, Tuhan tolong gitu kan. Semoga aku bisa lolos kebijakan yang baru ini dan semoga juga aku bisa mendapatkan gold play button ini gitu. Karena kebijakan baru dan juga nggak semua bisa gitu kan. Dan puji Tuhan, setelah ziarah di Yerusalem itu, sudah berziarah dan di tanggal 26 Desember, hari Natal kedua, doaku terjawab. Aku dapat email dan dapat pemberitahuan bahwa, wah, diterima dan juga lolos gitu. Wah, ini hadiah terindah dari Tuhan gitu. Terima kasih Tuhan gitu. Kemudian setelah dapat email itu, kita bersiap-siap dong untuk ziarah gitu. Kita ke Gereja Makam Kudus dan sebagainya. Kemudian kita tiba di satu tempat tuh namanya Notre Dame of Jerusalem Center gitu. Jadi itu tuh kayak semacam lembaga kepausan yang didirikan langsung oleh Vatikan, pusat dari kekatolikan kan, di negara Israel, tepatnya di Yerusalem ini gitu kan. Nah di situ, itu tuh ada sebuah kapel. Ini nih kapelnya nih teman-teman nih. Ini kapelnya nih, aku tunjukin kapelnya ini. Nah, kapelnya ini, itu tempat buat kita para peziarah umat Katolik untuk beribadah, berdoa, dan juga merayakan Ekaristi gitu kan. Nah, aku tuh kayak antusias banget kan gitu masuk tuh. Set, aku masuk lurus-lurus cepet banget, para peziarah lainnya di belakang gitu lama kan. Aku masuk, kok aku udah aku masuk di kapel. Kok ada orang gitu kan gitu. Oh, aku langsung mikir, kayaknya ini peziarah deh gitu ya, atau mungkin frater gitu kan, rahib gitu kan, apa segala macam gitu. Pas pas teman-teman tahu nggak ini dia nih di atas ini nih. Pas dia nengok aku, itu ini aku nggak salah nih gitu. Aku nggak salah nih gitu. Mohon maaf nih, masalah ini Yerusalem. Terus orang ini tuh kayak Tuhan Yesus gitu kan. Aku tuh ada takut gitu, ada merinding juga gitu kan. Aku tuh akhirnya menunggu gitu kan para peziarah lainnya nih. Aku nanya, kalian melihat hal yang sama nggak gitu kan? Nah, teman-teman aku juga melihat hal yang sama gitu. Aku takutnya penglihatan ilahi gitu kan. Karena masalahnya ini di Yerusalem gitu kan. Terus di kapel lagi. Ini orang ini sendirian gitu kan. Terus dia pakaian itu kayak Tuhan Yesus gitu kan. Aku, Tuhan ini apakah apakah ini engkau gitu kan. Kayak aku teringat tuh cerita-cerita di Alkitab gitu kan. Masalahnya persis gitu kan. Kalau di Indonesia kalau berpakaian gini kan kayak, oh ini pasti latihan jalan salib hidup atau tablo gitu kan buat Jumat Agung gitu kan. Masalahnya di Yerusalem terus di kapel Katolik sendirian gitu lagi. Ini. Jadi kayak aku tuh merinding takut gitu kan. Oh ternyata teman-teman aku juga bisa melihat gitu kan. Oh sama gitu kan. Bahkan ada yang bilang, wah itu Tuhan Yesus itu. Bahkan ada yang bilang, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya gitu. Ada yang sampai tersentuh gitu kan. Dan kemudian kita mengikuti misa, dan si sosok misterius ini, itu sebelum para peziarah masuk, sempat aku nyapa gitu kan. Hai gitu, dia tersenyum kepada aku gitu kan. Dia tersenyum gitu. Dan ketika kita mulai misa, dia tuh pindah ke belakang. Nih dia nih. Dia udah pindah ke, ke belakang. Dia pindah ke belakang. Nih, dia lagi kayak gini nih. Kemudian setelah misa, aku cari, udah nggak ada gitu kan dia. Nah teman-teman, ini justru kayak apa ya? Kayak tersentuh nggak sih? Jadi aku tuh, ya puji Tuhan, apa yang aku doakan itu terkabul bahkan di hari Natal kedua. Jadi Tuhan tuh nggak terlambat juga nggak cepat, semua ya buat tepat pada waktunya gitu, indah kan? Dan yang buat aku kaget itu, orang ini muncul di saat doa itu terkabul gitu kan. Nih. Siapa yang menurut kalian siapa nih gitu. Bahkan aku juga sempat nanya ke papa aku
Pak ini siapa gitu. Padahal papaku kan belum nggak kesana kan. Kata papaku itu kayak Tuhan Yesus gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Jadi intinya dari pengalaman aku ini ziarah di Yerusalem, intinya ya siapapun pria misterius ini pun kalau misalnya memang dia kebetulan dia berpakaian seperti Tuhan Yesus, ya aku percaya bahwa Tuhan Yesus menyapa melalui orang ini gitu, karena bertepatan dengan doaku dikabulkan gitu. Jadi intinya buat teman-teman, seberat apapun pergumulan kalian, seberat apapun permasalahan kalian, tetaplah setia dalam doa. Tuhan Yesus pasti menyertai kita, dan berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Aduh, ini pengalaman yang nggak terlupakan sih, ziarah di Yerusalem, masuk ke suatu kapel gitu kan, sendirian gitu, tiba-tiba ada orang ini, kayak Tuhan Yesus gitu. Aduh, ini antara kaget atau apa gitu kan, bikin takut juga ada gitu kan. Jadi itu. Salve. Oke guys, salam. Hari ini saya mau bersaksi, dan kalau kalian mau dengerin, kalau nggak juga nggak apa-apa. Dan kalau kalian sudah mendengarkan video tadi yang seperti disampaikan oleh kakaknya tadi, admin channel YouTube Katolikku Keren, bagaimana kesaksiannya, saya juga mau bersaksi karena sama seperti kesaksian yang dialami oleh admin channel YouTube Katolikku Keren yang dialami. Orang yang dia lihat sama persis juga yang aku lihat. Nah, kesaksian saya seperti ini guys. Kalau kalian mau mendengarkan, oke, karena akan menjadi berkat bagi kalian. Kalau kalian juga nggak mau mendengarkan juga nggak apa-apa, karena saya hanya berbagi pengalaman dan kesaksian, dan ini adalah pengalaman nyata guys. Jadi waktu saya dulu itu kan saya lagi berdoa bersama-sama dengan teman-teman saya yang dari Muslim, pokoknya dari berbagai agama lah ya kan. Kami kan lagi berdoa bersama-sama tuh, lagi berdoa bersama-sama, tetapi dipimpin oleh doa dari yang orang yang lebih banyak di situ, yaitu saudara kita dari Muslim, memakai doa Muslim lah intinya. Jadi tapi aku fokus ke depan. Di depan tuh ada gambar atau apalah namanya itu, kan spanduk gitu kan, dipasang di depan situ, dan saya tetap berdoa dengan kepercayaan saya. Jadi ini guys, ceritanya ini kami lagi doa bersama dengan organisasi ya, dengan anggota organisasi KSP Kerasakti dan teman-teman pada yang Muslim. Pokoknya di situ dipimpin doanya dengan kepercayaan masing-masing, tetapi memakai doa saudara dari Muslim. Tetapi saya fokus pada kepercayaan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya melihat di depan situ kan ada spanduk itu kan ada fotonya guru besar kami seperti ini, dan fotonya ketua umum KSP Kerasakti kami seperti ini. Dan saya sambil berdoa menurut kepercayaan saya, kepercayaan Katolik, dan melihat ke depan sambil melihat fotonya guru besar yang ini, yang di sini nih. Nah, saya sambil melihat dia, saya sambil berdoa menurut kepercayaan saya. Tetapi semakin saya berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab, saya berdoa terus menerus dan sambil melihat foto guru besar ini. Nah, semakin lama saya melihat, semakin foto ini makin berubah sampai hanya saya yang melihat. Foto ini makin lama makin saya lihat, makin lama makin berubah seperti foto yang disampaikan oleh adminnya atau pemilik channel YouTube Katolikku Keren ini. Seperti ini juga, persis yang saya lihat di waktu itu. Jadi saya pikir, masa sih foto guru besar berubah jadi fotonya Tuhan Yesus gitu kan. Tetapi itu menurut saya adalah suatu pengalaman besar dan mujizat bagi saya, ketika dimana di tengah-tengah orang banyak, ketika di tengah-tengah saudara Muslim berdoa menurut kepercayaan mereka, dan ada saya juga di situ, tetapi saya tetap pada pendirian saya dan keyakinan saya. Tuhan Yesus nampak dan hadir di situ. Saya langsung teringat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, di mana ada 2-3 orang yang berdoa atas namaku, aku hadir di situ. Nah, Tuhan Yesus langsung saya lihat langsung di foto tadi yang saya bilang fotonya guru besar, saya lihat semakin nampak, semakin jelas.
saya bilang ini kayaknya bukan Tuhan Yesus nih, gitu kan. Jadi saya mau pastikan betul-betul ini saya harus pastikan betul-betul nih foto nih. Makin saya lihat dengan jelas, makin jelas juga fotonya, bahwa foto yang disampaikan oleh admin Katolik ini sama persis yang saya lihat. Jadi saya yakin dan percaya bahwa itu adalah suatu penampakan Tuhan Yesus yang saya sendiri alami dalam hidup saya gitu. Dan sangat luar biasa karena tidak semua orang bisa mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan saya membagikan kesaksian ini hanya sebagai kesaksian supaya teman-teman yang imannya udah makin rapuh, makin lemah bisa dikuatkan kalau memang ini menjadi berkat. Kalau enggak juga jangan jadikan patokan, karena ini hanyalah pengalaman saya pribadi. Karena memang susah orang lain mempercayai kalau orang lain itu sendiri tidak mengalami gitu teman-teman. Jadi intinya yang saya sampaikan hari ini kepada kalian semua, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi kalian yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah. Jangan sampai Anda sudah dibaptis dan sudah mendapatkan ganjaran keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda meninggalkan begitu saja. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus lebih besar dari apapun yang kita lihat dan kita pikirkan. Karena kasihnya yang begitu besar, ia datang dari tempat yang penuh penyembahan, yang penuh kekayaan di surga, di tempat kita yang hina ini hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi jika Anda sudah mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan Anda dan Juru Selamat Anda, maka bersyukurlah. Bagi Anda yang belum mempercayai, jika memang mau belajar dari Dia, datanglah kepadanya, karena Dia bersabda, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan penuh kasih sayang. Nah, belajarlah daripada Tuhan Yesus supaya Anda lebih mengenal Dia lagi gitu. Jadi saya harap buat kalian semua tetap memberikan semangat bagi roh yang ada dalam diri kalian dengan cara berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan ragu dan percaya, Tuhan selalu ada bersama kalian. Kenapa iman saya kuat dan tidak mudah digoyahkan, walaupun saya mencintai perbedaan, saya selalu menghargai dan toleransi kepada orang lain, tetapi iman saya tidak akan mudah goyah begitu saja, karena saya yakin dan percaya Tuhan sudah memilih saya, dan saya juga sudah memiliki Tuhan Yesus, dan ibarat saya sudah memiliki sertifikat cinta, yaitu mencintai Tuhan Yesus. Jadi saya harus selalu menjaga iman saya, jangan sampai seperti Santo Petrus, murid kesayangan Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia sebelum Yesus ditangkap dulu itu, dia bilang, saya tidak akan menyangkal Tuhan Yesus, karena begitu cintanya kan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ujung-ujungnya dia juga menyangkal Tuhan Yesus. Nah, jadi walaupun kita sudah mencintai Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya, kita juga harus menguatkan iman dan kepercayaan kita. Jangan mudah goyah, jangan mudah tergoda. Kita harus menguatkan iman kita dengan cara mengonsumsi misalnya video-video motivasi Kristen, Katolik, Protestan dan lain sebagainya, dan memberikan roh kita menjadi kuat dan semangat lagi dengan pujian-pujian dan lain sebagainya. Itu saja. Mohon maaf jika ada salah. Semoga Tuhan Yesus memberkati. God bless you. All the best.